Di planet yang telah berusia miliaran tahun, kisah manusia hanya guratan tipis dalam sejarah bumi. Untuk memahami bagaimana sebuah titik di tepi Bengawan Solo Purba bernama Trinil menjadi halaman penting dalam evolusi, perjalanan harus dimulai jauh sebelum manusia modern muncul. Di Afrika Timur, perubahan hutan menjadi sabana memaksa nenek moyang manusia turun dari pepohonan dan belajar berdiri tegak. Dari masa itu, lahir Australopithecus, Homo habilis, Homo rudolfensis, hingga Homo ergaster, fondasi awal garis panjang manusia. Dari garis keturunan itu, muncul Homo erectus, salah satu lompatan terbesar evolusi. Dengan kaki panjang, bahu kuat, dan kemampuan membaca lanskap, mereka menjadi manusia pertama yang meninggalkan Afrika. Migrasi mereka tidak direncanakan. Ia terjadi karena perubahan iklim, menyusutnya hutan, dan perpindahan hewan buruan. Langkah mereka membawa mereka menelusuri Levant, Asia Selatan, Asia Timur, hingga Asia Tenggara. Pada masa itu, laut sedang surut. Paparan Sunda membuka jalur darat luas yang menghubungkan Asia dengan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang ditemui Homo erectus bukan pulau kecil seperti sekarang, melainkan dunia tropis yang sedang membentuk dirinya. Padang rumput basah, hutan galeri yang mengikuti aliran air, rawa-rawa hangat, dan kawanan hewan besar yang mengguncangkan tanah ketika bergerak. Di tengah bentang alam ini, mengalir sungai purba yang kelak dikenal sebagai Bengawan Solo. Sungai yang bukan hanya memberi kehidupan, tetapi juga menyimpan catatannya. Setiap banjir menggulung tubuh hewan besar, memindahkan lumpur, menutupnya dengan sedimen halus, lalu membiarkannya terkubur hingga banjir berikutnya tiba. Proses ini berlangsung ratusan ribu tahun, membentuk lapisan fosil yang kini disebut Trinil. Namun kisah Trinil dimulai jauh sebelum Homo erectus tiba. Tanah ini dulunya dasar laut dangkal, terisi sedimen formasi Kalibeng dan Padas Malang. Gunung-gunung di utara dan barat memuntahkan abu vulkanik yang terbawa air ke cekungan muda. Lumpur halus, pasir vulkanik, dan material batuan mengendap bergantian, disusun oleh arus air tenang dan aliran deras yang berubah mengikuti naik turunnya muka laut pada masa Solo es. bergeser berkali-kali. Sungai itu memotong sedimen lunak dan menciptakan dataran banjir baru. Pada salah satu fase inilah, terbentuk lapisan tulang padat Haka atau Hauptknochenschicht, hasil akumulasi banjir berulang yang mengangkat dan mengendapkan kehidupan. Saat Homo erectus tiba di Jawa, mereka menemukan lanskap yang telah dibentuk oleh waktu. Sungai memberi makanan, jalur migrasi, dan perlindungan. Mereka hidup berdampingan dengan stegodon, banteng purba, rusa tropis, kuda besar, kerbau raksasa, babi liar, dan buaya air tawar. Rawa-rawa menyediakan kerang air tawar, makanan yang dapat diolah dengan teknik yang terbukti lewat goresan halus pada cangkangnya.
Lingkungan ini memberi panggung bagi Homo erectus untuk beradaptasi selama ratusan ribu tahun. Mereka memanfaatkan batu sungai sebagai perkakas, mengikuti pergerakan hewan besar, dan memahami siklus air dengan naluri yang terasah. Dengan air yang stabil sepanjang tahun dan padang rumput yang subur, Trinil menjadi salah satu ekosistem ideal bagi manusia awal di Asia Tenggara. Di titik inilah panggung purba Jawa terbentuk, siap menunggu penemuan paleontologi terbesar di Asia. Lingkungan purba Trinil bukan hanya ruang hidup bagi Homo erectus. Ia membentuk perilaku mereka. Setiap bagian landscape memiliki ritme. Stegodon bergerak perlahan di padang rumput terbuka. Banteng liar bergema suaranya di tepian sungai. Rusa tropis melintasi hutan galeri, sementara kuda purba dan kerbau besar menapaki dataran banjir. Di air keruh, buaya menunggu mangsa yang lengah. Di tengah dinamika itu, Homo erectus hidup sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Mereka mengikuti migrasi hewan besar, memanfaatkan pola fauna sebagai penunjuk arah. Mereka memetik umbi dan buah liar, serta membuat alat dari batu sungai. Bukti terkuat berasal dari kerang air tawar dengan goresan berulang yang menunjukkan teknik membuka kerang yang diwariskan antar generasi. Homo erectus di Trinil bukan makhluk takut. Mereka membaca awan untuk memprediksi hujan, mendengar perubahan suara sungai untuk memahami arus, dan mengamati pergerakan hewan untuk menghindari bahaya. Dalam kelompok kecil, mereka berpindah sepanjang tahun, kembali ke titik tertentu, tempat air bersih, tempat kerang berlimpah, atau dataran aman saat sungai meluap. Selama musim basah, sungai menjadi liar. Arus deras mengangkat tubuh hewan besar dari hulu, memindahkan bangkai ratusan meter. Fragmen tulang kecil bercampur dalam sedimen halus. Ketika air surut, lapisan lumpur menutup semuanya. Tulang hewan besar, tulang kecil, tumbuhan, kerang. Setiap lapisan sedimen adalah waktu yang membeku. Lumpur halus menandakan air tenang, pasir kasar mencatat arus deras. Pola ini membantu peneliti memahami bahwa Trinil adalah arsip alam, rekaman panjang perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian tibalah momen penting bagi ilmu pengetahuan. Pada akhir abad ke-19, seorang dokter militer Belanda, Eugene Dubois, datang ke Jawa dengan keyakinan bahwa mata rantai evolusi manusia dapat ditemukan di Asia. Ia tinggal di antara pekerja lokal dan menggali tanah Trinil lapis demi lapis. Setiap hari ia mencatat temuan kecil fragmen tulang, gigi, dan cangkang. Hingga suatu hari tanah memperlihatkan sesuatu yang mengubah dunia. Sebuah atap tengkorak dengan tulang tebal dan dahi rendah, tulang paha panjang dan kokoh, serta 2 gigi besar yang tidak menyerupai kera manapun. Dalam beberapa bulan, Dubois mengumpulkan lebih dari 40.000 fosil. Untuk pertama kalinya, bukti manusia purba ditemukan jauh dari Afrika dan Eropa. Sejak hari itu, peta evolusi manusia berubah. Ekspedisi lanjutan menunjukkan bahwa lapisan tulang Trinil terbentuk dari banjir berulang, bukan satu peristiwa tunggal. Arah tulang panjang menunjukkan
arus purba. Fragmen kecil memperlihatkan tumbukan berulang di dasar sungai. Setelah terkubur dalam lumpur halus, mineral vulkanik meresap ke tulang, mengubahnya menjadi fosil yang dapat bertahan ratusan ribu tahun. Bagaimana sungai bekerja, bagaimana hewan mati, bagaimana Homo erectus hidup, dan bagaimana bumi menyimpan semuanya tanpa diminta. Dan itulah inti dari Trinil, sebuah tempat yang tidak pernah memilih untuk menjadi penting, tetapi alam memberikan peran itu kepadanya. Dalam 1 abad sejak J.W. Du Bois menyingkap lapisan sedimen Trinil, dunia berubah cepat. Kota tumbuh, sungai dialihkan, dan manusia modern memenuhi Pulau Jawa. Namun di tepi Bengawan Solo yang tenang, sebuah bangunan sederhana berdiri sebagai penjaga cerita yang selama ribuan tahun tertutup tanah. Museum Trinil. Dari luar, museum tampak kecil, tetapi di dalamnya tersimpan fragmen penting sejarah manusia. Di balik kaca, tulang paha Homo erectus, fragmen tengkorak yang mengubah arah penelitian, sisa fauna raksasa, dan cangkang kerang bertore halus berbaris diang, membawa kita kembali pada masa ketika manusia pertama belajar memahami dunianya. Sebagian besar fosil tidak dipamerkan. Ribuan tersimpan dalam laci-laci panjang, fragmen kecil yang tetap penting untuk melengkapi gambaran kehidupan purba. Setiap potongan, sekecil apapun, adalah bagian dari catatan bumi tentang masa lalu. Arsitektur museum menghadap ke sungai, agar pengunjung dapat merasakan lanskap yang dulu dihuni Homo erectus. Jalur yang mengikuti kontur tanah mengingatkan bagaimana air purba membentuk Trinil, mengendapkan lumpur, memindahkan tulang, dan perlahan mencipta lapisan sejarah. Memasuki museum ini menghadirkan kesunyian yang berbeda. Di sini diam bukan kosong, mengainkan suara waktu yang panjang. Lapisan tanah yang menyimpan kehidupan yang pernah bernafas, bergerak, dan punah. Kesunyian itu memaksa kita melihat bahwa fosil bukan benda, melainkan bagian dari kehidupan yang pernah berlangsung. Museum Trinil berkembang menjadi ruang belajar. Para peneliti menelusuri ulang jalur sungai purba, membaca catatan geologi, dan menyusun cara hidup Homo erectus dengan ketelitian yang sejajar dengan penelitian di benua manapun. Mereka mempelajari bagaimana manusia berkembang, tidak melalui lompatan ajaib, tetapi lewat proses panjang yang dibentuk alam. Di luar museum, alam tetap bekerja. Setiap musim hujan, sedikit demi sedikit mengikis tebing sungai. Kadang tulang kecil muncul kembali, kadang lapisan tanah baru terbuka. Setiap erosi mengingatkan bahwa sejarah tidak berhenti. Ia terus menulis dirinya. Di tepian sungai hari ini, hampir sulit membayangkan bahwa arus tenang itu pernah menyeret tubuh stegodon dan membentuk lapisan-lapisan purba yang kini kita baca. Namun, sungai tidak berubah, hanya ritmenya yang menua. Dalam aliran itu,
kita dapat membayangkan Homo erectus berdiri di tepi air, membaca tanda-tanda alam, jejak hewan, aroma tanah basah, warna air yang berubah. Dunia mereka berbeda dari kita, tetapi cara mereka memahami alam menjadi akar cara manusia modern memahami lingkungannya. Mereka tidak memiliki bahasa rumit atau kota besar, tetapi mereka memiliki kecermatan membaca dunia. Dan pada akhirnya, Trinil bukan hanya situs arkeologi. Ia adalah percakapan antara masa lalu dan masa kini. Ruang di mana waktu menunggu untuk ditemukan kembali. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah manusia hanyalah bagian kecil dari kisah kehidupan. Selama Bengawan Solo mengalir dan para peneliti terus bekerja, Trinil akan membuka rahasianya sedikit demi sedikit. Tidak pernah lengkap, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah kisah yang terus berlanjut. Trinil bukan penutup. Ia adalah awal yang selalu kembali. Dan dalam alurnya, kita menemukan bukan hanya Homo erectus, tetapi diri kita sendiri sebagai bagian kecil dari sejarah alam yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan.